Ajeng mriki niku ajeng setunggal ajeng tanglet biografine jenengan. Mergane niku napa teng skripsi niku kan enten pencetuse. Ya. Nggih, pencetuse panjenengan. Ya. Nah, yang perlu di nganu napa? Mungkin terkait niku Pak. Dari masa kecil terus menempuh pendidikan terus sampai bisa kenal seni niku. Ya. Mit nggih. Jadi saya kan lahir di 14 Desember 1981. Jadi saya lahir besar dan tinggal di sini di Dusun Dawung Banjarnegara ini, Kecamatan Magelang. Lalu kemudian saya sekolah ya di TK, SD ya di daerah sini, SD Banjarnegara 3, lalu melanjutkan di SMP Jenderal Ahmad Yani Panca Arga Magelang, lalu kemudian SMA itu di SMA Salaman, SMA Negeri 1 Salaman, lalu kuliah S1 di S1 dan A4 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Lah, saya itu mulai mengenal dunia kesenian itu sebenarnya di SMA. Jadi dulu SMP itu saya nggambar wira iso wis ngono lah, bukan tipe-tipe apalagi menjadi ini yes, orang minderan dulu itu. Sampai SMP itu saya minderan. Sampai satu ketika di SMA itu enggak tahu kenapa saya harus diminta dipilih oleh guru saya untuk mewakili lomba menggambar di tingkat kabupaten gitu kan. Dan ya karena waktu itu sederhana sebenarnya, saya di SMP itu diajari, saking judeke guru saya itu ngajari gambar wit gedang, dulu pernah ngomong cerita ya. Terus nah SMP itu kebetulan SMA itu kebetulan pertemuan pertama seni lukis itu gambar objek di sekitar sekolah. Nah, di situ banyak pohon pisang. Nah, apa yang sudah saya pelajari di SMP diaplikasikan di situ. Nah, itulah yang mengakibatkan saya diminta untuk mewakili kabupaten, mewakili ke kabupaten. Dan di sana alhamdulillah ya akhirnya menang. Nah, dari situlah ngerti nih orang-orang itu saya pinter gambar. Padahal enggak, karena kebiasaan gitu. Tapi dari itu akhirnya banyak dipercaya untuk bertanggung jawab di majalah sekolah, ilustrator dan lain-lain, majalah dinding dan seterusnya, yang urusan menggambar. Nah, disitulah saya harus belajar, memaksakan diri untuk belajar agar image lingkungan, image teman-teman, guru itu bahwa saya bisa gambarin memang terbukti. Dan itu akhirnya banyak lomba-lomba yang meminta saya untuk mengikuti, dan ya alhamdulillah setiap lomba itu mendapatkan hasil gitu. Nah, itu yang melatar belakangi kecintaan saya pada kesenian, seni rupa terutama. Nah, di universitas saya tidak ada nih tempat untuk mengapresiasikan ini. Dulu saya pengennya masuk di ISI memang, tapi tidak diterima. Akhirnya memilih akhirnya di nek swasta yo di kota, urusane ling ragati barang ben nganu ora besar gitu kan. Akhirnya di UMM akhirnya saya menemukan teater. Nah, disitulah saya berkiprah di UKM teater Fajar di UMM. Waktu berlalu ternyata yang saya pelajari di kampus itu ternyata masih sangat kecil, dan ekosistem iklim perteateran kampus di Magelang jauh sekali dengan Solo, Jogja begitu. Karena waktu itu saya seneng dulan ke UKM kampus lain, dan dulu itu maka saya belajar banyak dari kawan-kawan di luar kota itu, yang kemudian saya aplikasikan ke kampus, ke UMM. Nah, mulailah beralih itu, kemudian kawan-kawan mulai mempercayai saya untuk menggarap
naskah, menyutradari dan seterusnya. Jadi intinya itu sepanjang perjalanan kesenian saya itu saya dipaksa untuk belajar begitu. Nah, dipaksa untuk belajar dan akhirnya selama saya sampai dari tahun 2000 sampai dengan lulus, setiap ada pertunjukan teater pasti naskah dan penyutradaraannya saya itu di kampus. Lah, waktu berlalu ketika saya sudah tidak di kampus, saya mendirikan beberapa komunitas teater. Salah satu yang sampai saat ini masih berdiri itu Sosial Teatrikal. Nah, itu setelah saya lulus itu saya dirikan tahun 2006. Saya lulus di 2005. Nah, ada banyak komunitas yang lain, ada komunitas budaya kendi dan lain-lain, tapi yang bertahan ya teater itu karena passion saya di teater. Nah, perjalanan berkesenian saya sehingga saya menemukan beberapa konsep, gagasan, ide-ide pertunjukan. Itu ide peristiwa budaya itu dimulai tahun 2004 sampai dengan 2006. Saya menggagas bersama kawan-kawan dengan melatar belakangi dengan keprihatinan saya, aktivitas kesenian seni budaya di Kota Magelang itu kurang, di kabupaten dan kota itu kurang. Akhirnya gawe opo yo ben greget keseniane ada. Akhirnya tercetuslah Grebeg Getuk di tahun 2006 gitu. Nah, itu didukung oleh pemerintah kota lewat lobby-lobby dan seterusnya, dan karena konsep yang memang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komunitas seni, akhirnya itu booming dan bertahan sampai saat ini. Lah, di kampung ini saya dulu juga pas kuliah pun mendirikan namanya Teater Jingga, embrio aktivitas kawan-kawan di kesenian di sini itu teater jingga. Nah, jadi kampus ono dhewe, di luar saya bikin komunitas sendiri, di kampung ini namanya teater jingga. Nah, nyambung dari itu, kegelisahan saya ketika saya sudah bisa nih bikin event-event di Kota Magelang, termasuk gelar panggung teater, termasuk pertunjukan teater dan seterusnya, itu kan saya waktu itu sangat produktif. Nek leren malah pusing gitu kan. Nah, akhirnya rasa prihatin saya itu muncul ketika saya lihat lingkungan saya di kampung ini. Saya ini rono rene tetapi kok koyone ndak ngopeni kampung. Saya harus berbuat sesuatu untuk kampung begitu. Nah, maka kegiatan-kegiatan mulai dari pentas teater, bahkan anak-anak kampung itu pernah saya pentas kelilingkan ke teater itu ke kelurahan sekitar gitu. Nah, muncullah ide gagasan untuk membuat sebuah peristiwa kesenian kebudayaan di kampung ini yang juga menjadi stimulan aktivitas seni budaya di desa ini. Maka yang muncul pertama kali itu adalah Grebeg Kupat gitu. Grebeg Kupat, lalu kemudian Grebeg Kupat itu di tahun 2010, lalu berikutnya itu pun spontan, mendadak, dan antusiasnya luar biasa. Nah, setahun berikutnya itu dibikinlah Bajong Banyu itu. Bajong Banyu itu kemarin yang saya sampaikan bahwasanya ini adalah mengemas dari tradisi tahunan menjelang bulan Ramadan, yaitu padusan. Nah, dulu kebahagiaan di padusan itu masih terekam jelas ketika saya masih anak-anak itu. Nah, arep sesuk poso itu saiki wis gelisah, engko padusan nanti yo dan seterusnya. Tapi waktu itu euforia itu sudah hilang karena bodos arep Ramadan sesuk, arep kapan yo padha wae rasane kan gitu. Nah, maka harus ada romantisme, euforia itu dimunculkan kembali, keinginannya gitu. Nah, maka
muncullah konsep yang Bajong Banyu itu kita bikin gitu. Nah, jadi sebenarnya event itu juga terinspirasi dari event-event budaya yang sebelumnya sudah kami kerjakan gitu. Lah, selain itu kiprah saya itu kan selain saya membina di beberapa mendirikan dan membina beberapa komunitas kayak sosial teatrikal, kayak teater jingga, terus dulu ada komunitas budaya kendi itu yang teater umum. Saya juga membina di beberapa sekolah gitu, ada Guru Setra, SMA Negeri 1 Mertayudan dulu, terus ada teater Violet Man Magelang, ada Kejora itu SMA 1 Negeri 1 Mungkit, ada yang sampai saat ini ya Teater Bias SMK 17 Magelang, terus Bambu Kuning itu Candi Mulyo gitu. Ya ada banyak komunitas sekolah yang saya pegang juga. Itu sebenarnya juga membangun ekosistem ketika ada gelar panggung teater yang saya ciptakan juga. Sehingga kadang ya dadi panitia ya ngampu kelompok itu. Selain itu saya dulu berkiprah juga di Dewan Kesenian Kota Magelang sejak 2004 sampai dengan 2010. Terus kemudian FK Mitra itu Forum Komunikasi Media Tradisi Kota Magelang itu sejak 2015 sampai dengan 2019. Terus kemudian selain itu FK Mitra Kabupaten Magelang itu 2015 sampai 2019 itu Kabupaten Magelang, yang kota itu 2013 sampai 2017 itu ininya. Selain itu saya juga penulis terutama buku-buku puisi dan naskah drama. Saya pernah menerbitkan buku berjudul 9 Ruang Rio, berisi tentang 9 naskah drama teater. Lalu kemudian beberapa buku-buku antologi bersama kawan-kawan penulis naskah lainnya di Jawa Tengah, ada 3 buku. Lalu ada buku-buku antologi puisi, kalau tidak salah ada 3 atau 4 buku yang kami kerjakan bersama kawan-kawan di Magelang dan sekitarnya. Itu kalau perjalanan kepenulisan saya. Kalau penyutradaraan ya insya Allah setiap komunitas yang saya ampu itu kalau menggarap ya menyutradari saya. Juga naskahnya ya juga saya gitu kan. Paling nek urusan lomba atau festival yang naskahnya harus ditentukan, nah itu baru naskah orang lain. Itu dari sisi pertunjukan. Lalu film saya juga penulis skenario, juga sutradara, ngerangkep ya editor ya kameramen gitu, sesuai kebutuhan. Itu saya saya dirikan namanya Cakrawala Film untuk kesenian di seni film. Lalu kemudian itu sejak tahun 2016 saya bikin Cakrawala PH, namanya Cakrawala Film itu. Lalu Padepokan Seni Gubuk Kebon ini saya dirikan itu sejak 2017 ya, 2017 itu ini
divisinya macam-macam, mulai dari teater, karawitan, musik modern, tari, film dan lain-lain, sastra dan lain-lain. Jadi pokoknya ini menjadi ruang bersama, ruang diskusi, ya membangun ekosistem kesenian begitu. Yaitu sekelumit inilah biografi saya. Nah, untuk saat ini keseharian saya saat ini kepala sekolah di SMK 17 Kota Magelang gitu. Apalagi Mas? Oh ya, tanya terkait Bajang Banyu aja ya, Pak. Kan kalau dulu padusan itu dilakukan sehari sebelumnya gitu. Nek Bajang Banyu itu pas hari Minggu atau gimana Pak? Karena kan pada awalnya itu kan kalau nggak salah 3 hari gitu. Ya. Itu berkesinambungan atau berlanjutan dengan nyadran dulu. Nah itu biasanya Bajang Banyu itu di hari apa? Ya. Atau H-2 sebelum? Kami ambil di hari Sabtu atau hari Minggu terakhir menjelang masuk bulan Ramadan gitu. Itu bisa jadi kurang 2 hari, bisa jadi kurang 4 hari, bisa jadi kurang 5 hari gitu kan ya. Karena pertimbangannya adalah karena ini adalah event, maka kan harus nyari hari yang masyarakat itu kan bisa ngumpul itu ya, di hari Sabtu atau hari Minggu itu. Kalau dulu memang di awal itu wes nggak peduli, yang penting ini begitu selesai event itu besok wes poso kan gitu. Nah, yang penyelenggaraan pertama sampai ketiga itu kayak gitu, harus mepet dengan puasa. Jadi puasanya hari Selasa, ayo eventnya itu hari Minggu Senin gitu. Nah, yang sampai 3 hari itu ya wes begitu selesai puasa. Tapi kan akhirnya teman-teman panitia jadi pada komplain, ini dia tidak bisa mempersiapkan puasanya kan gitu kan, karena poso masih bongkar-bongkar dan seterusnya itu. Gitu. Berarti seumpamane hari Selasa nggih. Berarti nyadrane Sabtu, Bajang Banyune Minggu, kali lanjut keseniane hari Senin gitu nggih Pak. Iya. Pada awal. Dulu gitu. Kalau sekarang berarti pas hari Minggunya. Cari di hari Minggu. Di minggu terakhir. Di minggu terakhir menjelang Ramadan itu. Kalau kan Bapak tadi menyinggung tentang kendi. Nah niku filosofi kendi dan gentong di kirapnya itu. Oh iya. Jadi filosofi kendi itu dan kendi di dalam kendi di dalam prosesi itu kan ada 7 mulut ya. Kalau kendi biasa itu ada 2 lubang, yaitu atas sama mulut depan. Atas itu filosofinya adalah hablum minallah. Jadi menerima anugerah dari, kan masuknya kendi kan dari atas tuh, ngecuri airnya dari atas. Jadi mendapat berkah barokah dari Tuhan dari atas. Nah, kemudian ketika mengeluarkan lewat mulut itu intinya kan semangat spirit berbagi, hablum minannasnya gitu. Hablum minallah, hablum minannas itu. Ini kita sebagai orang itu harusnya memberikan kehidupan, memberikan arti pada sesama begitu. Nah, di dalam kendi yang kita bawa itu kan ada 7 khusus untuk event itu, yaitu hablum minallahnya itu 1, terus yang lain, jadi jumlah lubangnya itu ada 7 ya, pitulungan ya, petunjuk pitulungan gitu, filosofinya gitu. Jadi semangat berbaginya lebih banyak, ini bukan hanya satu arah tapi berbagai arah itu sebisa mungkin hablum minannasnya
itu kita laksanakan dengan baik, berguna bagi semua orang begitu. Kalau yang gentong itu cuma buat ngumpulin air. Gentong itu gentong itu untuk nampung ya, nampung ya. Secara spirit sebenarnya itu kan menampung energi positif dari dari masyarakat, yang sehingga nanti ketika berbagai macam energi positif itu ketika disatukan itu bisa menjadi sesuatu lagi yang bisa berguna kepada kehidupan itu gitu. Harapannya kan gitu. Energi positif itu dari mana? Ya ketika mengambil air dari itu kan terus ditampungkan jadi satu di situ. Gitu. Itu kan harapannya menyatu, pikirannya satu, visi untuk kerukunan kan gitu filosofinya gitu. Sama itu habis pengambilan air itu kan langsung pakai kendi atau pakai apa alatnya yang dari sendang? Ngambil air itu pakai kendi dan pakai kelenting. Kelenting. Ya. Kendi itu tadi ya, itu yang bawa cuma satu orang sesepuh. Nah, yang lain pakai kelenting dibawa. Kalau ibu-ibu kelentingnya yang gede terus dianu, nek bapak-bapak kelenting yang kecil itu yang di istilahnya apa ya? Kelenting, kami nganu ini kelenting. Itu kalau jumlahnya nggak mesti atau tetap? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Ya, tapi memang dulu itu jumlahnya adalah 9 ya, kelenting itu jumlahnya 9 ya, 9 itu seangka baik lah gitu. 9 itu kenapa sing jaler tok, sing laki-laki tok apa yang jumlah laki-laki? Kalau yang perempuan? Yang perempuan itu sepasang biasanya 2. Terus habis pengambilan air itu pas kirapnya balik untuk nyatuin air ke gentong itu, apakah ada bacaan sholawat atau gimana Pak? Sholawatnya itu ketika berangkat dari sendang Pak ke sana itu. Itu terus menaruhnya itu ya dengan doa dari sesepuh gitu kan, doa harapan kerukunan itu tadi gitu. Ya, mungkin itu aja Pak. Oke, siap. Tulisannya sudah ya sudah kebentuk, mungkin tinggal beberapa, kurang arsip dari kelurahan aja Pak. Oh iya. Kalau foto-foto di internet alhamdulillah ada. Udah nemuin aja nek Mbak Mulat. Mbak Mulat. Mbak Mulat itu di sini nih, pegawai kelurahan juga. Oh Pak, mau janjian ke ini Pak, ke Pak Cariknya dulu. Oh, Pak Cariknya ya. Yang mengakses arsipnya itu Pak Cariknya. Oh gitu. Ya tadi kan habis ke sana. Ya. Dilalah Pak Carik ini lagi pergi. Pergi kemana katanya? Lagi NPWP atau apa, lagi keluar gitu. Terus janjian lagi Kamis di sini. Oh ya. Nanti sebelum itu janjian dulu Pak, ini bisa ngono karena ini udah dijelasin mau nyari data desa, terus kalau bisa sekalian arsip. Sekalian boleh minta foto bareng Pak? Boleh. Terus kalau buat ini lampiran. Oke, boleh biar di foto sebentar. Mau ini gantian nggak apa-apa. Oh ya.